Oke, Bang Firdaus kemarin bikin rame nih, heboh nih, melabrak Wirang Birawa itu seperti apa sih mungkin kronologisnya? Jadi kemarin kan saya juga baru kenal ya, si saya karena komplek gue juga baru kenal ya, si Wirang Birawa ini gue baru kenal baru-baru ini. Nah, sebelumnya kan gue belum kenal dia. Jadi beberapa kali kayak dia itu masuk ke dalam live TikTok gue, sering kayak komen-komen gitu loh di IG gue. Kalau gue live kayaknya dia komen-komen gitu, bukan komen sih, kayak apa sih, kayak ngasih emoticon yang kayak ngeledek, akhirnya memprovokasi. Nah kemarin itu sebelum TikTok gue di banned, dia tuh masuk gitu loh, memprovokasi, mungkin bahasanya tangkap apa gitu kan, biar cepet di banned. Nah, gue tandain tuh dia doang yang gue tandain. Banyak sih yang komentar begitu, tapi dia doang gue tandain. Ini orang sering banget gue tandain, gue cari siapa sih gitu loh kan. Akhirnya bener di banned tuh TikTok gue bilang. Nah, gue bilang udahlah, ini mungkin nasib gue lah kan, gue bilang begitu. Akhirnya gue pakai TikTok gue yang lain kan. TikTok gue ada 2, yang itu di banned, gue masih ada lagi kan. Gue pakai TikTok gue yang sekarang gue pakai ini, gue ngobrol-ngobrol sama anggota gue, bilang, bang, kok TikToknya udah nggak aktif, yang itu udah nggak ada, dari banned. Nggak tahu, gue nggak tahu istilah banned itu apakah bisa muncul lagi atau enggak, gue nggak tahu deh kalau TikTok kayak gitu kan. Yang jelas gue pakai lagi TikTok baru. Nah terus beberapa hari kemudian gue cari dia nih di TikTok, gue cari IG-nya di mana, gue cari TikToknya yang belum ngebahas gue cari dia di IG-nya. Begitu gue lihat di IG, ternyata pada saat itu dia pasang foto gue. Wah bener nyari ributnya anak itu loh. Mulailah dari situ gue japri dia ya kan, gue ikut komen di status dia, di feed dia kan, gue ikut komen bla 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 bla. Lalu ya terjadilah peristiwa seperti itu, kayak dia nantangin gue. Dia kan orangnya begitu, ayo silakan, gue nggak takut apa segala kan. Gue DM dia bilang oke, silakan, gue nggak takut bla 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 bla. Ujung-ujungnya jadi rame kayak begitu. Abang yang nyamperin? Gue lagi ngebahas debt collector itu TikTok, makanya bilang. Jadi gue bilang, ntar lo buktiin bang kalau lo mau bawa orang. Dia bawa, pasukan gue banyak, gue bilang. Tadinya yang mau turun itu sejabodetabek ada sekitar 1.000-2.000 mah kalau mau turun. Tapi kan nggak lucu kalau gue bawa 1.000-2.000. Gue bilang gue bawa dulu segini deh. Gitu loh, karena di bulan puasa gue bawa dulu 30 orang. Itu kan debt collector Indonesia PPJP itu solid, bukan main. Satu dicolek semuanya turun. Loh, kayak di Polres Tangerang kan, yang turun itu 500 orang. Itu debt collector apa sih, orang paling solid dan salon semua gitu loh. Dan mentalnya siap tempur semua. Jadi kita nggak peduli belakangnya ada siapa gitu. Akhirnya udah ngobrol, kejadian keributan itu sehari 2 hari dia masih bikin, padahal udah gue larang, dia masih bikin feed nantangin tinju apa segala. Akhirnya gue bikin lagi video tinju tuh ya, gue bikin begini. Gue bikin video tinju, ya kan. Sebenarnya gue bikin video tinju ngeledek dia, ya ayo kalau emang bener ayo kita fight, bilang gitu kan. Kalau emang bener ayo. Nah, cuman gue penasaran tuh, dia masih nantangin doang gitu kan, tapi nggak ada keputusan karena dia mau lebaran. Wah gue harus ada kesimpulan nih, gue bilang gitu kan. Gue nggak mau kayak orang bocah nih, ya kan. Gak ada kesimpulan dan gak ada keputusan. Gue japri dia, bro, berapa nomor handphone lu? Gak dikasih tuh. Baru tadi tuh dikasih sama dia. Akhirnya aku sempat menghubungi. Gue telepon langsung, dia senyum-senyum, ketawa-ketawa kayak anak bercanda. Gue makin panas kan, kok lu bercanda begitu? Udahlah bang, kata dia gitu. Lo kayaknya emosian banget sih bang. Udah, kita sekarang ngobrolin masalah ke depan aja. Maksud lu masalah depan apa nih? Ya masalah yang buat ke depan lah. Dia mungkin ngasih masukan ke gue, akhirnya gue sadar juga. Akhirnya gue minta maaf, dia juga minta maaf sama-sama. Ya udahlah, gue juga minta maaf sama lo, gue bilang gitu. Udah bawa banyak orang, tapi gue membuktikan omongan gue yang lu tantang itu. Jadi gue buktikan omongan gue gitu. Jadi gue nggak main-main gitu. Berarti posisinya sekarang dengan Mas Wirang sudah berdamai? Udah sih, via telepon udah.
gitu loh. Mungkin gue akan melakukan pertemuan sama dia. Kalau via telepon gue udah damai sama dia, udah damai lah, udah mama-mama karena kan kita udah menjelang lebaran juga gitu. Buat apalah, andai kan belum lebaran ya gue mau begini-begini kayak Hotman sama si Rasman kan, gue mau gitu. Penasaran bang? Ya bila pun penasaran nggak sih bang? Gua sama gua begini, gitu kan. Penasaran, Semuanya pengen penasaran. Bila pun gua di ring tinju mau Hotman ya kan sama si Rasman iya gitu. Jadi enak kita. Semuanya enak. Berarti nggak Kita jadi dong? bilang aja, Tinju nggak jadi dong kalau udah damai? bulan puasa kan mau lebaran gue juga mau pulang kampung ke kampung bini gue di Sukabumi. Jadi gue mau mudik dulu ngeliat mertua. Jadi udah gue cut, ya gue atur, saya bilang Wirang udah atur pertemuan, kita ketemu aja lah, kita bahas yang asik-asik. Oke bang, makasih. Dia orangnya humble kok, bagus, orangnya baik. Tapi kemarin kayaknya pas ketemu bersih tegang banget bang, kayak panas. Apa yang Ngotot dobrol? gue karena dia masalahnya gue lagi ngebahas masalah debt collector, dia masuk gitu loh. Gue ini kan debt collector lagi diintimidasi sama sistem yang nggak bijak di Indonesia ini gitu loh. Nah gue lagi ngejelasin itu, dia ikut-ikut. Akhirnya ban TikTok gue marah. Itu aja sih. Abang apa sih alasannya ngotot membela para debt collector sendiri nih bang? Debt collector ini kan pekerja yang memang dilindungi oleh undang-undang. Dia punya surat tugas dari PT yang sudah keluar ahunya. Secara instruksi hukum mereka sudah terdaftar di lembar negara. Ngapain lagi debt collector itu diintimidasi? Suruh dia kerja, beri solusi, jangan diintimidasi, karena mereka menjalankan pelaksanaan fidusia. Gitu loh. Orang yang berhutang itu wajib bayar sesuai dengan amanah pasal 1100 KUH Perdata. Apabila hutang tidak dibayar, si penghutang atau si debitur itu mati, maka hutang itu diwarisin ke anak cucunya. Makanya ketika Rasulullah SAW itu pada saat beliau mau menyolatkan mayit, ditanya dulu ada hutangnya nggak? Katanya ada, si fulan ada hutangnya. Ya udah saya nggak mau menyolatin. Kenapa? Bayar dulu hutangnya baru saya mau nyolatin mayat ini. Saking sakranya masalah hutang piutang. Namun hukum di Indonesia ini lemah. Ada yang agak kuat undang-undang fidusia, tapi masyarakat belum memahami undang-undang fidusia itu sendiri. Sehingga masyarakat itu tidak ngerti sebagai fidusia itu apa. Makanya ketika masyarakat datang debt collector, bahasanya, ayo kita ke pengadilan. Mengapain ke pengadilan? Jual cendol. Hah? Ke pengadilan ngapain? Udah ada fidusia. Fidusia itu kekuatan hukumnya sama dengan keputusan pengadilan. Gitu loh. Ada di pasal-pasal undang-undang fidusia tuh, pasal-pasal yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang fidusia. Mau ngapain lagi pengadilan? Hah? Penetapan itu hanya direkomendasikan atau disarankan oleh MK. Tidak mengikat penetapan itu apabila diperlukan. Kalau nggak diperlukan, tetap berjalan itu undang-undang fidusia. Hak eksekutorial juga terhadap debitur ada yang wajib dilaksanakan oleh kreditur. Gitu loh. Jadi nggak ada alasan lagi kalian tidak mau bayar hutang. Bayar hutang, jangan ngutang kalau nggak mau bayar. Hah? Jangan naik mobil mewah kalau nggak punya duit, ya nggak? Gitu loh. Jadi malu lah. Jangan dikit-dikit hutang ini dilindungi. Akhirnya berdasarkan kemanusiaan, katanya. Kemanusiaan apaan? Berarti apa awal pemicunya masalah abang bahas debt collector ya? Terus Wirang mungkin nggak suka ya? Nah kalau pas bukan nggak suka sih Wirang ini sebenarnya gua rasa dia orang bijak juga sih, tadi ngomong bijak. Maksudnya Gua rasa bukan nggak suka, dia ikut-ikutan masyarakat yang nggak ngerti ini, akhirnya tiba-tiba ngebully debt collector mungkin atau apa. Tapi pas ketemu atau ngebully gua gara-gara gua pernah jadi pengacara dukun gitu. Tapi secara pribadi dia gimana, setuju nggak dengan debt collector sendiri? Sepemikiran sama abang? Setelah diskusi mau ya setuju dengan pemikiran abang? Gue belum tahu cangkanya secara detail, tapi kayaknya agak setuju dengan dia bahas sama gue gitu. Iya sih bang, emang debt collector itu kan sebenarnya bukan preman, dia bicara begitu juga. Gitu. Jadi artinya dia kan memberi gambaran bahwa dia juga sebenarnya tidak setuju dengan intimidasi terhadap debt collector. Makanya dia bilang, gue jadi pengacara, gue ngedampingin siapapun selalu dibilang, ini dukun, ini penjahat. Gue ngedampingin penjahat, katanya pengacara penjahat, gue penjahat juga. Sekarang gue dampingin debt collector, ya akhirnya gue jadi ketua umum debt collector, penjahat juga gitu, preman juga. Bukan, gue ini menjalankan profesi gue sesuai dengan tuntutan kuasa. Siapa aja yang gue dampingin, ya gue sah-sah aja. Gue mau bicara apapun demi kepentingan hukum klien gue ya bebas. Habis ini gue disuruh jadi ketua umum jadi kuasa hukum tukang jamu se Indonesia. Gue bakal jadi ketua umum tukang jamu se Indonesia gitu loh.